Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya Dita Putri Permatasari dengan NPM 2012011030. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembubaran partai politik. Menurut Bapak Yunani Abioso, dalam pasal 28 telah dikemukakan mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal ini telah menjawab mengenai asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, di mana negara merupakan pemegang hak kedaulatan tertinggi oleh rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hak berserikat ini sudah dinyatakan di dalam konstitusi, di mana dalam hal ini negara wajib untuk melindungi dan mewujudkannya. Salah satu perwujudan dari kebebasan berserikat yaitu adanya partai politik. Partai politik sendiri merupakan instrumen dari negara demokrasi untuk partisipasi warga negara melalui saluran politik untuk duduk di jabatan politik baik pemerintahan, legislatif maupun parlemen. Fungsi dari partai politik yaitu melakukan edukasi politik dan juga rekrutmen politik. Kebebasan berserikat ini dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah hak warga negara lain, yang kedua moral dan etika, yang ketiga norma agama, yang keempat norma adat, dan yang terakhir adalah ketertiban umum. Pembatasan hak-hak harus melalui mekanisme hukum, di mana mekanisme hukum yang dijalani adalah mekanisme dalam pengadilan. Pada tahun 1960 terdapat partai politik yang dibubarkan secara sepihak melalui peraturan presiden, yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Sedangkan pada awal Orde Baru, yaitu pada tahun 1966, ada Partai Politik Komunis Indonesia yang juga dibubarkan secara sepihak. Maksud dari secara sepihak itu tidak adanya proses pemeriksaan dan juga pembuktian di pengadilan, serta tidak adanya putusan pengadilan. Pembubaran partai politik ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan juga Undang-Undang Partai Politik. Ada beberapa alasan-alasan mengapa partai politik ini dibubarkan. Yang pertama, partai politik melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, tanda gambar partai. Yang kedua, melanggar larangan mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham di badan usaha. Yang ketiga, melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan undang-undang. Yang keempat, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara. Apabila partai politik melanggar keempat poin yang telah saya jelaskan, maka partai politik tersebut dikenakan sanksi administratif. Tidak hanya keempat poin yang telah saya jelaskan saja, terdapat 2 poin lagi yang mengapa partai politik dibubarkan. Yang pertama, partai politik menggunakan paham komunisme, dan yang terakhir, partai politik melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Dari kedua poin tersebut, apabila partai politik melanggarnya, maka partai tersebut akan dikenakan sanksi berat, yaitu partai tersebut akan dibubarkan secara sepihak tanpa pembekuan. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai pembubaran partai politik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.